Oke guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Git. Oke, Git itu adalah salah satu dari yang namanya VCS. VCS itu adalah singkatan dari Version Control System. Version Control System adalah sistem yang mengelola perubahan dari sebuah dokumen, program komputer, website, dan dokumen dan kumpulan informasi lain. Nah, version control system itu gunanya apa sih? Nah, yang pertama yaitu eh, apa itu sebuah sistem yang digunakan untuk menyimpan rekaman atau snapshot perubahan pada source code. Istilahnya kayak misalkan kita ada file, terus kita lagi edit-edit, nah itu yang akan menyimpan. Nah, itu fungsinya si version control system itu untuk menyimpan perubahan tersebut. Yang kedua yaitu memungkinkan bekerja berkolaborasi dengan baik. Contohnya kayak uh, kalau kita lagi misalkan lagi ada proyek sebuah website, itu memungkinkan kita untuk mengerjakan itu secara berkolaborasi. Yaitu misalkan tuh kita hanya butuh satu file yang misalkan yang ini tuh mengerjakan HTML, terus yang satu lagi CSS, terus yang satu lagi JavaScript itu uh, ketika kita akan apa ah misalkan gini ya, kita kan punya satu project. Nah, itu tuh kita akan menggunakan tuh satu folder doang, satu file. Karena kalau misalkan dari setiap bagian itu membuat file-file baru itu untuk menyatukannya lagi tuh agak sulit ya. Jadi apa ya bisa membuat pusing lah. Nah, apa fungsinya control system tuh jadi git, apa uh, apa namanya? Memungkinkan kita untuk dapat berkolaborasi mengedit suatu source code dalam satu file atau satu folder. Jadi di satu folder itu tuh kita bisa kerjain bertiga sekaligus gitu. Terus yang ketiga yaitu mengetahui. Nah, dengan version control system ini itu kita dapat mengetahui siapa yang melakukan dan kapan sebuah perubahan terjadi. Jadi misalkan kita lagi ngedit nih terus ada di apa di kode itu tuh ada error. Nah, kita bisa lihat tuh uh, kapan dieditnya, terus sama siapa yang dieditnya, gitu. Terus yang kedua, memungkinkan kita untuk kembali ke keadaan sebelum perubahan atau check out. Kayak kita bisa undo, istilahnya kayak kita kembali ke file yang sebelum kita edit. Itu kita bisa kalau kita menggunakan version control system. Oke, kita akan masuk Git itu sendiri ya. Jadi Git itu adalah sebuah software untuk mengelola file di dalam folder. Nah, untuk folder ini tuh kita kan menyebutnya itu sebuah repository atau repo. Oke, lanjut. Nah, uh, itu kan seperti saya bilang tadi tuh kalau kayak misalnya kita lagi apa ngedit-ngedit, nah itu perubahan yang terjadi di file itu tuh itu kita namakan sesuatu yaitu yang namanya commit. Nah, commit itu tuh akan merekam semua rekaman atau snapshot di source code kita. Jadi semua perubahan-perubahan yang kita lakukan di kode codingan kita itu dapat terekam oleh si commit ini. Oke, di sini saya akan membuat contohnya itu seperti apa. Sebentar. Di sini kita buat kotak dulu. Oke, di sini ada garis. Oke, misalkan di, di sini, oh gini deh.
Bentar. Kita kontrol di sini. Ini. Dari sini. Oke, jadi ini tuh nah commit itu ini ya yang bulat-bulat ini. Misalkan di sini tuh file aslinya itu sebentar, misalkan di sini ya. Skripsi misalkan, skripsi. Bentar. Jadi ini saya berusaha dulu. Oke, misalkan di sini file pertama ya, ini commit pertama itu file yang nama skripsi, yaitu file mentahan kita sebelum kita edit-edit. Nah, habis itu kita itu ingin ini ya, misalkan kita akan menambahkan bab 1, berarti yang di commit ini itu kita akan namakan itu menambah bab 1. Bentar. Aduh, oke di sini ya. Nah, skripsi. Nah, di commit kedua itu menambah kita membuat perubahan untuk perubahan pertama dari file si skripsi ini. Nah, itu perubahannya itu apa? Itu kita namakan di sini kita kasih tahu tuh identifikasi itu kita kita menambah bab 1 di dalam file skripsi gitu. Nah, itu akan direkam oleh commit ya ini. Ini commit pertama. Itu perubahan pertama di file skripsi atau file kita. Nah, misalkan kita ini di perubahan kedua itu kita menambahkan bab 2 misalkan. Bab 2. Oke, seperti ini. Habis itu ini apa? Dan di sini juga kita habis itu yang ketika di yang komit pertama ini tuh yang apa? Oleh si komit itu sudah tersimpan ya, apa kayak perubahannya. Nah, terus misalkan setelah komit pertama itu kita mau ngedit lagi, kita menambahkan bab 2, itu kita bikin komit lagi, komit kedua di sini. Nah, kemudian kita mau misalkan kita punya ini ya, apa kayak misalkan dua ide. Misalkan di saat itu tuh saya punya dua ide bab 2. Jadi bab 2 itu saya punya dua. Misalkan ini yang pertama ya. Terus ini kita tarik garis lagi ke sini. Aduh. Oke. Di sini kita kasih ini dulu. Nah, seperti ini kita kasih komit lagi ya. Terus di sini kita tarik garis dulu ke sini. Oke. Sebentar. Oke. Ini aja. Nah, misalkan saya itu ketika setelah selesai menambah bab 2 itu saya ingin jaga-jaga gitu kan. Misalkan saya maunya dua pemikiran. Nah, ada dua ide pokok. Nah, itu kita bisa buat seperti ini. Ctrl D. Misalkan ini yang opsi pertama, terus yang ini opsi kedua. Jadi kita nggak merubah si opsi pertama ini. Nah, kita membuat cabang lagi. Nah, cabang ini tuh dinamakan branching. Jadi kita itu mengubah filenya, kita membuat seperti kayak kategori baru gitu. Jadi kita nggak mengganggu si yang perubahan di pertama ini, di kelompok pertama ini kita bikin kelompok baru di sini ya. Filenya sama, tapi kita
merubah kita meru kita merubah kayak kategori baru gitu, bagian baru. Nah, atau misalkan bisa juga ini ya. Jadi branching ini tuh sama dengan misalkan eh, saya tuh ini ya, saya tuh menjalankan yang kategori pertama ini nih, yang opsi pertama saya. Nah, terus yang branch yang kedua ini, kategori kedua ini tuh bisa eh, bisa digunakan kayak kolaborasi gitu. Jadi teman saya juga bisa menjalankan kalau dalam ini ya kayak apa program coding gitu. Misalkan di sini saya sedang mengerjakan front HTML di sini ya. Di sini perubahannya terus di sini juga. Nah, teman saya tuh eh, membuat CSS file CSS-nya dari project tersebut. Jadi dicabangkan seperti ini. Cuma tidak bisa. Tapi ini untuk fungsi untuk berkolaborasi. Nah, terus di sini kita tarik garis lagi. Oke. Nah, di sini misalkan, aduh, itu berhenti. Oke. Nah, ketika hmm, di sini kita copy dulu. Coba deh. Nah, ketika kita misalkan yang di baris garis ini yang di commit ini, di branching yang ini itu ternyata jelek, lebih bagus yang ini di editan kita yang kedua. Nah, itu kita bisa gunakan, itu kita bisa tarik garis. Nah, jadi kita ini nggak dipakai ya. Jadi kita pakai yang di sini terus ini kita tarik garis. Sekarang kita pakai yang ini terus kita kok. Oke. Dia seperti itu ya. Jadi memungkinkan di file yang sama itu kita bisa file itu tuh bisa dijalankan oleh berbagai orang ya. Banyak sekali kita bisa membuat banyak branching, banyak percabangan. Jadi misalkan di sini kita cabang lagi, terus misalnya dicabang lagi itu misalkan siapa yang mengerjakan, terus cabang lagi nih ada yang mengerjakan ini atau editan ini opsi pertama atau ada masukan lagi dibikin cabang lagi. Ntar kalau misalkan cabang yang diterima baru ntar dimasukin ke jalur utamanya di garis ini. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.